Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ustaz, apa hukumnya memberhentikan karyawan karena lockdown? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kamu. Kalau kau pecat mereka dengan alasan corona, mereka tidak akan komplain. Mereka terima. Maka uang yang kau tahan itu, kau simpan itu, nanti akan keluar juga dalam bentuk jantung koroner, diabetes, kebakaran, pilot kerugian. Pandemi Corona atau COVID-19 baru berlangsung sebulan lebih di Indonesia semenjak pengumuman kasus positif. Namun, dampaknya sangat luar biasa, terutama bagi dunia usaha yang sudah mengambil langkah seribu dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Beberapa hari lalu, dunia media sosial digemparkan dengan tangisan 87 pekerja di Ramayana, Depok yang harus kena PHK akibat toko sepi terdampak Corona. Cerita pegawai Ramayana hanya sekelumit dari data PHK yang ada. Tentu hal ini mengundang tangis dan banyak yang dirugikan. Melihat kejadian tersebut, Ustadz Abdus Somad langsung menanggapi untuk memberi himbauan kepada para pengusaha yang dolim menyikapi hal tersebut. Lantas, bagaimana tanggapan Ustadz Abdus Somad terhadap para pengusaha yang PHK karyawannya karena alasan wabah corona? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Virus Corona atau COVID-19 masih mewabah hingga kini. Aktivitas masyarakat yang terbatas menyebabkan ada begitu banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan. Tak sedikit perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK seperti yang dilakukan oleh Ramayana Depok. Sedikitnya 87 karyawan Ramayana di City Plaza Depok terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK beberapa saat lalu. Tak berselang lama usai kebijakan tersebut dilakukan, beredar video yang memperlihatkan isak tangis karyawan Ramayana yang telah diputus hubungan kerja tersebut. Pada video yang beredar luas di media sosial tersebut, terlihat beberapa orang mengenakan seragam abu-abu dan kerudung pink, tak kuat menahan tangisnya dan saling menguatkan satu sama lain. Sebagian karyawan pun terlihat terduduk lemas. Catatan resmi Kemenaker, total jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK sebanyak 74.430 perusahaan dengan jumlah pekerja atau buruh atau tenaga kerja sebanyak 1.231 orang. Presiden Jokowi sempat mengajak pengusaha berusaha keras mempertahankan para pekerjanya. Bagaimana pengusaha melihat ini? Apakah mereka sama sekali tak punya uang cadangan untuk membantu para pekerjanya agar tak buru-buru PHK? Ketua Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPII), Beni Sutrisno angkat suara. Ia menilai memang berlebihan bila ada pengusaha yang langsung mengambil tindakan PHK, termasuk dalam kasus Ramayana. Padahal, secara umum, pengusaha harus punya cash flow sampai maksimal 3 bulan saat terjadi kondisi genting seperti saat ini, sehingga karyawan tak langsung jadi korban. Namun, kembali lagi pada kondisi masing-masing perusahaan yang berbeda. Tergantung pengusahanya juga. Memang sejak tahun 2000 EBITDA semua sektor penurun, kata Beni pada CNBC Indonesia pada Kamis 9 Maret 2020. Ia mengatakan idealnya pengusaha memang punya daya tahan arus kas sampai 3 bulan. Hal ini juga ditegaskan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) yang bilang daya tahan mereka memang sampai Juni 2020. Namun ini masih lebih baik daripada perusahaan-perusahaan yang sudah buru-buru melakukan PHK. Itu maksimum 3 bulan, ada juga 2 bulan. Hal ini karena mata rantai perdagangan banyak yang terputus, kata Beni. Persoalan pengusaha yang buru-buru mem-PHK pekerjanya dapat kritikan pedas dari buruh. Mereka menilai pengusaha ini memanfaatkan situasi corona ini. Haji mumpung banget, ingat loh, ini baru awal. Gimana kalau pas puncaknya nanti 1-2 bulan lagi, kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Kahar S. Cahyono. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APrindo) Solihin angkat bicara terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK di bisnis departemen store seperti Ramayana baru-baru ini. Menurutnya, saat ini retail dalam kondisi terjepit akibat wabah virus corona. Alhasil, banyak perusahaan yang mengambil langkah ekstrim sebagai upaya untuk bertahan. Dilihat dari segi pendapatan pun kian hari terus anjlok.
Jangan bilang penjualan meningkat mendekati bulan puasa. Jualan aja nggak bisa, mallnya ditutup. Kalau ditanya anjlok berapa persen, anjlok yang jelas di atas 70%, 80%, bahkan lebih. Sebut Solehin kepada CNBC Indonesia pada Rabu 8 April 2020. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Bukan tidak mungkin sejumlah retail pakaian lain mengambil langkah serupa sebagai akibat tidak mampu membayar biaya operasional perusahaan. Sementara pendapatan tidak lancar, Solehin mengakui situasi itu disadari oleh Aprindo. Sebetulnya gini, saya nggak dapat laporan pun sudah bisa baca. Karena penjualan perusahaan bisnis seperti itu, retail pakaian bisa turun 80-90%, sebutnya. Melihat kejadian itu semua, UAS langsung menanggapi dan memberi pengertian kepada para pengusaha Indonesia bahwa Allah tidak membebani di luar kemampuan Anda. Akan tetapi, ada tingkatan yang perlu Anda ketahui bersama. Karena memang di masa sekarang ini Allah lagi menguji iman kita. Tingkatan yang paling bagus yang pertama, kalau ada dana emergensi, wahai para penguasa, wahai para pengusaha, tetap gaji meskipun mereka tidak bekerja. Kedua, beri mereka pekerjaan yang bisa dibawa ke rumah dan tetap digaji. Ketiga, kasih gaji sesuai kemampuan, misalnya dengan kasih gaji setengah dari gaji biasanya. Keempat atau yang terakhir, kalau tidak mampu sama sekali, apa boleh buat? Dana emergensi sudah tidak ada sama sekali. Maka tidak mungkin pemerintah mengecek satu persatu. Ustadz pun tidak tahu. Maka disitulah letak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasnya, di akhir videonya, UAS mengatakan kepada para pengusaha bahwa jangan sampai ada dolim. Bisa saja mereka dipecat oleh Anda akibat corona, mereka menerima. Padahal dana emergensi masih ada. Karena ketika uang yang Anda tahan itu suatu saat akan keluar juga berbentuk jantung corona, diabetes, kebakaran, pilot kerugian, dan lain sebagainya. Sekarang kita lagi diuji iman, karyawan diuji kesabarannya, pengusaha diuji kejujurannya. Semoga pencerahan UAS terkait tanggapan tas di PHK-nya karyawan akibat wabah virus corona ini bisa didengar oleh para pengusaha agar tetap jujur pegang amanah dan oleh karyawan agar tetap sabar menerima kenyataan ini. Amin. Ayo viralkan video ini agar pesan UAS bisa tersampaikan ke semua orang dan memberi pengertian bagi mereka. Terima kasih. Ustadz, apa hukumnya memberhentikan karyawan karena lockdown? Dan saya tak sanggup memberikan pesangon karena pilot. Apakah di akhirat nanti saya akan dituntut? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kamu. Yang paling bagus, paling tinggi, kalau ada dana emergensi, wahai pengusaha-pengusaha, tetap gaji walaupun mereka tidak kerja, tetap gaji. Ini yang paling bagus, level 1. Nomor 2, beri mereka pekerjaan yang bisa dibawa ke rumah, tetap digaji, bawa ke rumah. Level 2. Level 3, kasih gaji sesuai dengan kemampuan. Yang selama ini dia membuat sepatu satu bulan 20, kasih dia hanya 10, gajinya kasih setengah. Ini level 3. Level 4 yang tak mampu sama sekali, apa boleh buat? Memang tidak ada dana emergensi, apapun tak ada sama sekali. Maka tidak mungkin pemerintah ngecek satu-satu, ustadz pun tidak tahu. Maka disitulah letak iman kita kepada Allah SWT. Wahai bapak-bapak pimpinan usaha menengah, UMKM, pimpinan perusahaan yang punya dana emergensi, jangan zalim. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kalau kau pecat mereka dengan alasan corona, mereka tidak akan komplain, mereka terima. Padahal sebenarnya dana emergensi ada. Lalu kemudian mereka mengadu kepada Allah SWT. Maka uang yang kau tahan itu, kau simpan itu, nanti akan keluar juga dalam bentuk jantung koroner, diabetes, kebakaran, pilot kerugian. Sini kita sedang diuji iman. Karyawan diuji keimanan mereka, kesabarannya. Pengusaha-pengusaha diuji keimanan mereka, kejujuran mereka. Yang jujur mati, yang tidak jujur pun mati. Terima kasih semuanya telah menonton video ini.
Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.